pernah menjadi presiden mahasiswa Unisba selama hampir 2 periode dan kemudian menjadi magister dari Universitas Indonesia. Setelah itu beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Provinsi Gorontalo dan Ketua MDKHMI Gorontalo Utara. Pernah menjadi anggota Dewan Provinsi Gorontalo dan kemudian mencalonkan diri dan terpilih di pemilihan legislatif Gorontalo Utara. Bersama saya Suci Priyanti Kartika Canasari, hari ini tengah kita telah hadir Bang Hamzah Siddiq Gibran, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yakni Hamzah Siddiq Gibran mundur dari Ketua DPD 2 Golkar. Ada apa ya? Mari kita saksikan di segmen selanjutnya. Halo teman-teman semua, hari ini kita berjumpa lagi di video yang kedua. Hari ini sudah bersama saya Kak Hamzah Siddiq. Ini baiknya saya panggil apa ini? Abang atau kakak atau biasa diakrab? Saya sih dipanggil abang ya. Abang ya, ya abang. Karena memang dari zaman aktivis mahasiswa ya sudah begitu. Jiwa-jiwa mudanya masih ada. Masih ada, alhamdulillah masih ada. Masih muda. Ya. Oke, ya Bang Hamzah Siddiq, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Insya Allah tidak kurang sesuatu apapun. Hari ini, jadi Bang, hari ini kami dari Suci ID memang sedang giat-giatnya melaksanakan diskusi-diskusi politik. Nah, kami senang sekali karena Abang hari ini bersedia untuk kami ajak diskusi ya, di antara banyak orang yang setelah kami survei. Memang kami begitu tertarik untuk mau ngobrol dengan Abang hari ini. Siap. Jadi nggak apa-apa ya Bang? Oh, nggak apa-apa. Saya apalagi kalau yang muda-muda ingin bicara soal anak muda, soal politik dan segala macam, tentu saya juga sebagai ya boleh dibilang aktivis muda juga ya tentu excited ya, tentu senang ya. Senang gembira bahwa ternyata masih ada anak-anak muda macam teman-teman di Suci ID ini yang mau concern ya, mau mengambil waktu jauh-jauh datang ke Gorontalo Utara. Saya dengar tadi naik motor juga sampai sampai berteduh tadi ya. Ya hanya untuk bagaimana bisa menggali pikiran dari aktor-aktor politik di Provinsi Gorontalo, dan saya alhamdulillah juga beruntung, gembira bisa mendapatkan kesempatan bahkan yang kedua ya untuk tampil di Suci ID lah. Saya intinya gembira lah. Siap. Terima kasih nih Bang ya sudah bersedia kali ini. Nah Bang, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Abang ini punya latar belakang perjalanan karir yang panjang nih Bang, ya kan? Sebagai seorang aktivis nih, siapa kalau kita di kalangan aktivis ya kita tahu lah bahwa siapa yang nggak kenal Abang, ya kan? Istilahnya seperti itu. Abang dari dulu pernah menjadi presiden BEM, kemudian pernah menjadi ketua KNPI ini. Artinya perjalanan Abang di dunia aktif itu panjang, sebagai demonstran, sebagai orang-orang yang menyuarakan suara-suara rakyat. Nah, hari ini Abang berdiri sebagai anggota dewan, artinya orang yang menerima aspirasi itu. Betul. Kira-kira bagaimana perasaan Abang, experience-nya, bisa kami minta pendapat Abang? Ya tentu waktu masih di bangku kuliah ya, kita sebagai aktivis ya, saya di Himpunan Mahasiswa Islam. Saya masuk di HMI, lalu kemudian berkembang, dan di HMI itu kan ada penugasan-penugasan juga ya, maksudnya teman-teman yang dirasa lebih condong dekat dengan kehidupan kampus itu biasanya didorong untuk menjadi pemimpin di skala kampus, baik di senat maupun di Universitas BEM ya. Alhamdulillah saya itu beruntung dipercaya oleh HMI di Universitas Islam Bandung untuk menjadi presiden mahasiswa ya di BEM Unisba Universitas Islam Bandung pada saat itu. Saya dengar itu 2 tahun ya, 2 tahun menjabat apa ya, bagaimana? 1 tahun setengah lah, hampir 2 tahun lah, lebih. Jarang-jarang ada ya memimpin. Ya mungkin karena waktu aja belum ada panitia pemilu rayanya, sehingga saya agak panjang memimpin di BEM pada saat itu. Tetapi ya
siklusnya sih harusnya 1 tahun. Ya, tapi ya itu tadi. Mungkin orang masih senang atau bagaimana, saya juga nggak paham. Apa sejarahnya? Karena anak Gorontalo merantau kemudian jadi ketua BEM memimpin, artinya jadi kan di daerah Jawa, daerah di mana para pemimpin-pemimpin itu lahir ya. Kami juga percaya. Apa sejarahnya dari menjabat BEM 2 tahun kemudian berjalan lagi mencalonkan diri di legislatif, bagaimana sejarahnya, apa ini, penasaran kita. Ya itu tadi pengalaman di HM itu diajarkan banyak hal sebenarnya ya. Kita anak-anak himpunan itu banyak belajar soal sejarah, soal keislaman, keindonesiaan, kebangsaan, banyak hal yang logika, filsafat, rupa-rupa lah di himpunan mahasiswa itu rupa-rupa isinya. Ya, ada yang senang filsafat, ada yang senang kajian, ya diskusi soal-soal itu. Tapi ada juga yang senang di pendampingan advokasi rakyat. Berarti dulu abang juga turun. Ya, saya memilih lebih banyak menghabiskan waktu itu di advokasi rakyat. Ya. Waktu itu di mana lokasinya itu? Ya banyak. Misalkan ada penggusuran pasar, itu biasanya masyarakat itu meminta bantuan pendampingan advokasi ke BEM. Ya, saya dengar juga abang pernah menjadi advokat ya. Berapa tahun itu bang? Oh iya, profesi saya secara ini advokat. Saya ya sampai sekarang masih advokat. Masih beracara? Enggak, beracara tidak. Tapi ya, masih beracara tidak, tetapi status saya sebagai advokat iya. Karena jadi notaris, jadi anggota DPRD segala macam itu untuk sementara apa ya istilahnya nonaktif atau cuti lah kira-kira gitu. Jadi kita punya pengalaman nih advokasi rakyat, sehingga memang pada ujungnya saya memilih jalur profesional. Padahal kesempatan untuk menjadi ASN itu terbuka, kesempatan juga mungkin menjadi pengusaha itu ada ya. Tetapi ya mungkin tadi bukan chemistry lah ya. Nggak dapat chemistry-nya. Iya, nggak dapat chemistry-nya. Feel-nya nggak dapat. Feel-nya bukan di situ. Feel saya itu memang di soal-soal pendampingan rakyat, pendampingan hukum. Akhirnya saya ikut sekolah pengacara, lalu membentuk lembaga bantuan hukum untuk masyarakat. Termasuk di Gorontalo Utara, saya membentuk satu lembaga bantuan hukum yang saya mengadvokasi. Kalau dulu advokasi kita itu kan di jalan, namanya non litigasi, di luar parlemen, kalau istilahnya itu parlemen jalanan. Ya kita bantu masyarakat itu di situ, tetapi harus kita naikkan permainannya itu di dalam lembaga formal. Makanya saya menjadi advokat yang tadinya kita cuma bisa bantu mediasi di polisi, di jaksa. Itu ketika kita sekolah pengacara ya kita sudah bisa berdebat secara formal dengan penyidik, dengan penuntut umum. Ya pas di penyidikan, di penyelidikan, di polisi, termasuk di pengadilan. Kita membela hak-hak rakyat itu yang tadinya kita di luar, sekarang kita bermain di dalam. Termasuk sekarang yang tadinya dulu kita parlemen jalanan, aksi, demo dan segala macam di luar parlemen, ya sekarang kita masuk ke dalam parlemen untuk membela hak-hak rakyat dari dalam parlemen. Sebenarnya sama perjuangannya sama, hanya lokusnya saja yang kita pindah. Dari luar, dari yang sifatnya informal menjadi formal gitu. Yang tadinya mungkin kita panas-panas di luar ya. Sekarang mungkin sudah di AC ya. Nah, cuman kita punya ajaran dari senior-senior dulu itu, kakak-kakak kelas ya, bahwa kalian waktu zaman mahasiswa bela orang tidak dibayar, tidak digaji, tidak ada honornya. Tapi kalian bisa mau hujan, mau panas, mau siang, mau malam, kalian bisa mendampingi orang, mendampingi rakyat. Sekarang kalau udah di dalam lembaga pemerintahan, ada AC, tidak hujan, tidak panas, digaji lagi. Jangan malas bela rakyat. Dulu saja tidak digaji, kalian bisa bela rakyat, bahkan berhari-hari nggak tidur, advokasi rakyat. Sekarang kalian digaji, nggak panas, nggak hujan. Jangan malas dong, harusnya lebih tinggi lagi. Semangatnya harusnya berlipat-lipat gitu dari yang tadinya di luar menjadi di dalam ini. Jadi itu saya terinspirasi oleh pernyataan atau didikan daripada senior-senior saya di Bandung pada saat itu. Siapa tokoh yang waktu itu? Kami kan juga anak-anak muda saat ini punya satu orang yang kami tokohkan waktu itu. Kalau Bang Hamzah Siddiq sendiri, siapa waktu itu yang ditokohkan?
mungkin Di politis HMI nasional atau di HMI tokoh banyak nasional? ya. Di HMI banyak, cuman ya tokoh di HMI itu paling banyak ya kalau kami itu ya, apalagi saya sekarang di Partai Golkar ya, kita mengidolakan Bang Akbar Tanjung. Ya. Ya Bang Akbar itu ya itu idola semua lah, idola semua. Ya. Nah di level kesini yang muda-muda ya, salah satunya adalah sekarang Ketua Komisi 2 Bang Ahmad Doli Kurnia atau yang biasa kita sebut Bang Doli. Bang Doli Ya, itu juga senior di kampus ya, di HMI cabang Bandung, maksudnya senior di HMI ya. Kami beda kampus, beliau di Unpad, saya di Unisba, tetapi ya masih ketemu ketika zaman aktivis mahasiswa. Ada juga senior Sahrin Hamid ya, dulu anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Saya kebetulan juga pernah jadi staf khususnya beliau di Komisi 3 DPR RI. Artinya banyak sekali ya senior-senior kami yang di HMI yang menjadi rujukan referensi politik, termasuk ya referensi pikiran-pikiran ya, gagasan-gagasan tentang keindonesiaan, keumatan, kebangsaan lah. Ya. Ada banyak. Kalau kita sebut mungkin panjang ya. Kalau alumni HMI khususnya ya, saya nggak mau nyebut yang lain. Tapi kalau di HMI itu ya kita bisa sebut ada Amin Rais, ada Bang Yusril Iza Mahendra. Ada banyak lah saya. Darah HMI mengalir yang sangat kuat di ini ya Bang ya. Ya, sampai detik kita ini. lama ya. Saya sekolah itu hampir 10 tahun S1. 10 tahun ya, agak cukup panjang juga. Kalau sekolah tertib itu 3,5 tahun S1, lalu 3 tahun S2, mungkin 4 tahun S3 atau 5 tahun. Sebenarnya 10 tahun itu tinggal tambah 1 atau 2 tahun, 12 tahun lagi sudah doktor sebenarnya. Iya, cuman kita habisin 10 tahun untuk S1. 10 tahun kemudian menjadi presiden mahasiswa selama hampir 2 tahun ya. Setelah itu saya dengar Abang kembali ke Gorontalo langsung mencalonkan diri sebagai. Saya menikah di sini. Oh, menikah di sini. Saya menikah di di Kuandang ini tahun 2008. Apa sejarahnya yang membuat Abang ini hingga akhirnya memilih, saya ingin berkarir, padahal kan Abang punya pilihan ya, Abang bisa memilih untuk melanjutkan karir Abang menjadi advokat, tetapi Abang langsung memilih untuk saya ingin mencalonkan sebagai anggota legislatif. Ya enggak, saya awalnya sebelum mencalonkan itu profesi sebagai advokat. Nah ya. Sebagai profesi advokat, tetapi saya karena aktivis, jadi jiwa aktivis itu atau jiwa organisatoris itu masih luar biasa melekat sampai dengan hari ini. Makanya kita senang organisasi-organisasi, masuk di organisasi itu, supaya banyak pertemanan. Kan kita ini punya filosofi 1000 teman sedikit, 1 musuh banyak. Jadi kalau 1000 teman kita sedikit, kita mencari teman lagi banyak. Nah, karena saya jadi advokat, ya kan, sehingga saya memiliki prinsip bagaimana membela rakyat tanpa harus minta bayaran. Jadi alhamdulillah selama saya menjadi pengacara itu atau advokat di Gorontalo Utara itu, hampir semua atau mayoritas masyarakat Gorontalo Utara itu nggak ada yang pernah saya mintakan honor. Nggak ada, gratis semua. Itu sejak Abang jadi advokat. Saya menangani kasus-kasus masyarakat itu tidak pernah minta bayar, khusus untuk Gorontalo Utara. Sehingga alhamdulillah ketika saya ada kesempatan masuk di pemilu 2014 ke provinsi, saya memetik hasil daripada buah kerja keras saya ketika membela rakyat, bahwa rakyat percaya kepada saya, memberikan bantuan pada mereka tanpa saya meminta sepeser pun biaya. Alhamdulillah waktu saya juga naik, saya nggak ngeluarin biaya juga, nggak ada biaya saya keluarkan waktu dalam pengertian biaya politik ya. Berapa bisa dinominalkan mungkin angka-angkanya itu? Saya angka-angkanya itu uang saya pribadi itu mungkin sekitar 2.500.000 lah. Kos politik ya? Kos politik saya 2.500.000. Ada senior, ada senior 2014. Ada senior yang bantu saya, ya kan? Ada senior bantu saya, mungkin totalnya ada 3-4 orang ya. Totalnya itu nggak sampai 30 juta. Berapa perolehan suara pada waktu itu? Alhamdulillah saya sekitar 5.700 apa 5.800. Intinya paling besar di Gorontalo Utara. Dengan kos politik 2 juta. Dengan kos politik yang tadi itu, tidak sampai 50 juta totalnya lah. Apa rahasianya? Itu tadi saya kan banyak bantu juga, lalu infrastruktur juga partai saya di Partai Golkar itu
alhamdulillah juga merata, ada di semua 123 desa. Banyak masyarakat juga yang masih menaruh kepercayaan kepada Partai Golkar. Secara individu saya membangun networking dengan seluruh masyarakat. Karena saya setiap perhelatan pilkada itu rajin juga turun kampanye. Iya. Turun kampanye, iya. Di setiap desa saya rajin turun kampanye. Termasuk waktu NKRI itu ya, Pak Rusli Habibie dengan Pak Idris Rahim itu saya termasuk yang aktif di Gorontalo Utara, masuk desa, kampung-kampung itu. Kami dari tim penelusuran tim riset kami, Abang dulu sebelum akhirnya ke Partai Golkar ini, Abang sempat masuk di partai yang berbeda warnanya. Enggak, saya... Benarkah itu? Enggak ya? Bahwa saya pernah dekat di salah satu partai ya, itu yang saya bilang tadi, ada mentor saya di kampus, di Fakultas Hukum, mentor saya namanya Bang Sahrin Hamid, anggota DPR RI dia, Komisi 3. Saya kerja ya membantu beliau, dan beliau itu fraksinya Partai Amanat Nasional. Sehingga saya mungkin karena hari-hari jalan dengan beliau, saya mungkin dianggap terafiliasi dengan PAN. Tetapi saya tidak pernah masuk secara resmi, tidak pernah. Nah, itu tidak pernah punya KTA. Diklarifikasi hari ini oleh... Oh enggak, saya pertama saya masuk partai itu dan ber-KTA sebagai anggota partai itu ya di Golkar. Waktu itu saya masuk pertama itu 2009 ya mungkin ya, waktu Pak Rusli jadi ketua DPD 1 itu. Saya masuk, ada gerbong anak-anak muda itu pada saat itu. Saat ini mungkin yang masih bertahan itu ada Bung Galip Lahijun. Bung Galip. Ya, ketua KNPI provinsi sekarang. Iya, benar. Itu kan kami. Ya, saya itu masuk sama-sama itu di 2009 kalau nggak salah itu. 2009 apa 2010 ya? Iya, 2009 atau 2010 kami masuk pertama sekali di Partai Golkar. Ya itu saya pertama masuk partai. Tetapi saya tidak lama di DPD 1 itu. Hanya mungkin pertama masuk, kemudian 2 atau 3 bulan ya, ada pemilihan ketua kecamatan, saya lebih turun ke kecamatan. Karena itu tadi, mungkin yang saya bilang tadi, saya ini kan aktivis, suka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau di DPD 1 itu kan sudah terlalu tinggi. Iya. Tapi kalau di kecamatan kita punya infrastruktur desa-desa. Apa kira-kira sejarahnya hingga akhirnya Bang Hamzah memilih Partai Golkar? Ini pertanyaan yang menarik ini.